Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi diabetes mellitus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Nurjana, NIM 16120098. Jadi, apa itu diabetes? Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah. Diabetes mellitus itu dibedakan menjadi dua, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Untuk penyebab diabetes tipe 1 adalah genetik dan faktor imunologi atau autoimun. Sedangkan untuk penyebab diabetes mellitus tipe 2 adalah usia, obesitas, pola makan, aktivitas kurang, atau olahraga yang kurang. Secara spesifik, perbedaan DM tipe 1 dan 2 itu adalah kalau DM tipe 1 tuh tubuh sama sekali tidak memproduksi insulin. Makanya alternatif pengobatannya tuh harus injeksi insulin secara rutin. Sedangkan diabetes tipe 2 itu tubuh masih memproduksi insulin tapi dalam jumlah yang sedikit sehingga insulin tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, alternatif pengobatan DM tipe 2 itu bervariasi. Jika pasien obesitas bisa dengan menurunkan berat badan, atau jika karena usia atau pola makan bisa menggunakan obat-obatan. Nah, tujuannya tuh adalah agar tubuh bisa memproduksi insulin lebih banyak lagi atau menurunkan glukosa dalam tubuh. Nah, sebenarnya ada apa sih dengan insulin? Kenapa bisa tubuh tidak memproduksi insulin sama sekali? Atau tubuh memproduksi insulin dalam jumlah sedikit? Nah, jadi pada DM tipe 1 itu penyebabnya tuh belum diketahui secara pasti. Cuma dari beberapa ahli mengatakan penyebab dari kerusakan pankreas itu karena faktor imunologi atau autoimun, di mana sel-sel antibodi kita yang tadinya seharusnya melawan benda-benda asing tuh kini dia malah balik serang sel-sel tubuh, di mana dia menyerang sel-sel beta dalam pankreas, sehingga pankreas mengalami kerusakan dan tidak mampu memproduksi insulin. Nah, sedangkan di tipe 2 itu hormon insulin itu masih ada, cuma yang jadi masalah adalah sel-sel tubuh sudah mengalami penurunan sensitivitas atau sudah tidak mengenal hormon-hormon yang ada di dalam darah. Nah, jadi bagaimana bisa terjadi DM itu? Nah, ketika tubuh kekurangan insulin ditambah makanan yang kita makan itu mengandung banyak gula, maka glukosa yang terkandung dalam makanan itu tadi akan masuk ke dalam darah. Dan ketika insulin kita tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, di mana kita dapat mengetahui bahwa fungsi insulin tersebut itu adalah untuk mengangkat atau mengangkut glukosa untuk dibawa ke dalam sel, kemudian dipecah atau dimetabolisme menjadi energi. Nah, ketika insulin tidak bekerja sebagaimana mestinya ini tadi, glukosa tadi akan terus menumpuk di dalam darah, sehingga menyebabkan kekentalan darah semakin meningkat. Mengetahui hal ini, otak akan memberitahu jantung untuk memompa darah lebih keras dan otak akan memberikan stimulasi ke ginjal untuk bekerja lebih keras lagi, di mana glukosa yang tidak terpecah ini bisa terbuang melalui urin. Jadi, pada penderita DM ini komplikasinya bisa pada kerusakan jantung, ginjal, dan lain-lain. Nah, pada penderita DM bisa mengalami polidipsi, polipagi, dan poliuri. Polidipsi sendiri adalah sering merasa haus, polipagi sering merasa lapar, dan poliuri sering merasa ingin kencing. Nah, jadi itu tadi penjelasan terkait DM tipe 1 dan DM tipe 2. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.